Skeletor's purge is on. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan kembali membahas film dari dunia The Purge berjudul The First Purge yang dirilis pada tahun 2018. Di mana ini merupakan prequel dari film yang telah Om bahas sebelumnya. Namun kali ini disutradari oleh Gerard McMurray serta dibintangi oleh beberapa aktor terkenal yang mungkin menjadi idola kalian. Singkatnya, film ini bercerita tentang asal-muasal The Purge yang memperbolehkan warganya untuk melakukan berbagai tindak kejahatan selama 12 jam, seperti merampok, memperkosa, bahkan membunuh. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film diawali dengan menampilkan sebuah wawancara bersama seorang psikopat bernama Skeletor yang dimana ingin melampiaskan kebencian di dalam hati dengan cara membunuh orang agar dapat menemukan kedamaian dan menyebut tindakan ini sebagai The Purge. Setelah itu scene beralih dengan sejumlah berita tentang krisis ekonomi di negara Amerika yang berimbas dengan meningkatnya tingkat kriminalitas serta kemiskinan dan jatuhnya nilai pasar saham. Hal ini pun membuat para warga melakukan unjuk rasa akibat sudah tidak percaya lagi kepada pihak pemerintah. Lalu di tengah pergolakan muncullah sebuah partai baru yang disebut New Founding Fathers of America atau disingkat sebagai NFFA yang saat ini berusaha mencari simpati dari masyarakat untuk mendukung calon presiden dari pihak mereka yakni Bracken dengan janji akan menawarkan sebuah perubahan. Scene beralih ke sebuah wilayah bernama Staten Island di kota New York yang bersetting 2 hari sebelum eksperimen dimulai. Kita pun akan berkenalan dengan seorang gembong narkoba bernama Dimitri yang juga penguasa dunia hitam di wilayah tersebut. Dia pun terlihat sedang menonton berita mengenai kontroversi program pemerintah yang disebut The Purge. Lalu kita juga akan berkenalan dengan seorang gadis hitam manis bernama Naya yang memiliki adik laki-laki bernama Esayah yang juga sedang menonton berita tersebut. Adegan pun beralih dengan seorang wanita sedang melakukan wawancara untuk mengikuti The Purge. Ternyata pihak pemerintah melakukan pendaftaran bagi warga yang mau ikut di dalam eksperimen gila ini dengan iming-iming akan diberikan $5.000. Di mana para warga hanya diminta untuk tinggal di dalam rumah dan tidak meninggalkan wilayah tersebut selama The Purge berlangsung. Bahkan tidak segan menambah jumlah uangnya jika mereka mau ikut turun ke jalan untuk melakukan pembersihan. Alhasil banyak warga dari kalangan menengah ke bawah datang untuk mendaftar program The Purge, di mana Staten Island pun dipilih sebagai lokasi eksperimen karena para warganya dianggap sebagai antisosial dan kebanyakan berasal dari kaum miskin. Namun di sana terdapat pro dan kontra bagi yang ikut serta menentang program ini, di mana Naya terlihat sedang memimpin demonstrasi untuk menolak eksperimen gila tersebut. Lalu terlihat juga seorang kepala staf NFFA yakni Arlo Sabian, serta seorang peneliti ilmu perilaku bernama Dr. Abdel yang merupakan penanggung jawab utama program The Purge, di mana Arlo berkata kalau eksperimen ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Padahal kenyataannya banyak warga yang ikut hanya karena tergiur oleh uang yang ditawarkan.
Sang dokter pun juga menekankan kalau program ini bukanlah sebuah alat politik, dikarenakan dia hanya ingin melihat sifat manusia di saat hukum tidak berlaku, dan menyebutnya sebagai kekerasan yang merdeka. Gak lama, Dimitri pun datang bersama anak buahnya untuk melihat keadaan lingkungan itu. Dan ternyata pria ini mempunyai sejarah dengan Naya, di mana dahulu mereka adalah sepasang kekasih. Namun hubungan ini berakhir tatkala Naya memutuskan keluar dari dunia hitam. Sementara itu, tanpa sepengetahuan kakaknya, Isaiah bekerja sebagai penjual narkoba di pinggir jalan. Dan tiba-tiba, Skeletor pun datang untuk membeli barang haram tersebut. Namun pria gila ini malah melukai leher Isaiah menggunakan silet yang disembunyikan di dalam mulut. Alhasil, situasi pun menjadi runyam, namun beruntung teman Isaiah langsung membantu untuk mengusir Skeletor. Di tempat lain, Dimitri sedang briefing bersama anak buahnya untuk menghadapi The Purge, di mana dia memerintahkan semua orang untuk menahan diri dan tidak ikut di dalam eksperimen gila itu. Well, di sini dapat kita lihat, walau Dimitri bergelut di dalam dunia hitam, dia memiliki sifat yang baik sebab menganggap para anak buahnya sebagai sebuah keluarga agar saling menjaga satu sama lain. Namun di sana, salah satu anak buahnya yang bernama Blaze mencoba memprovokasi agar ikut di malam pembersihan. Tapi hal ini mendapat reaksi keras dari Dimitri, dikarenakan pada dasarnya dia tidak percaya kalau eksperimen The Purge dapat membantu semua orang. Di rumah, Isaiah mencoba mengobati luka di lehernya. Namun sial, Naya pun pulang dan melihat jejak darah di lantai, di mana hal ini membuatnya cemas dengan keadaan sang adik. Lalu setelah itu, Naya pun mendatangi markas Dimitri dengan kesal karena membiarkan adiknya bekerja sebagai pengedar narkoba. Namun Dimitri berkata kalau dia tidak tahu apapun karena pada dasarnya dia sangat peduli dengan Naya, jadi tidak mungkin menjerumuskan Isaiah di dalam dunia hitam. Dan alasan sang adik melakukan hal ini akibat himpitan ekonomi, di mana Dimitri juga mencoba untuk membantu dengan memberikan sejumlah uang. Tapi Naya langsung menolak karena dia tidak ingin mencicipi uang hasil penjualan narkoba. Namun tanpa diduga, terlihat kalau Isaiah malah mendaftar untuk mengikuti The Purge agar mendapatkan sejumlah uang serta berniat balas dendam kepada Skeletor. Scene pun beralih dengan 1 jam sebelum eksperimen dimulai. Dapat kita lihat kalau keadaan di pulau itu sudah sangat sepi, sebab banyak warga yang memilih untuk diam di rumah. Serta untuk para lansia dan anak-anak lebih memilih berkumpul di dalam gereja untuk berlindung, karena meyakini kalau tempat itu tidak akan diserang. Isaiah pun juga berbohong kepada kakaknya dengan berkata kalau telah mengungsi keluar dari pulau itu. Setelah itu, memakai kontak lens yang diberikan pihak pemerintah untuk memantau eksperimen ini, yang membuat bola matanya terlihat bersinar, layaknya sepasang mata iblis. Sedangkan Dimitri terlihat tengah mengamankan markas bersama anak buahnya. Dan Arlo pun memantau eksperimen ini di dalam kantor bersama Dr. Abdel. Gak lama, muncul sebuah siaran darurat di TV yang memberitahukan kalau dalam 12 jam ke depan, segala bentuk kejahatan dan penggunaan senjata kelas 4 ke bawah akan diperbolehkan. Serta dibarengi oleh suara sirine yang menandakan kalau The Purge telah dimulai. Lalu Isaiah pun mulai pergi keluar untuk mencari Skeletor, di mana pria gila ini juga telah mempersiapkan diri untuk melepaskan sisi kelamnya. Skeletor's purge is on. Dan yang menjadi mangsa pertamanya adalah seorang pria yang ingin membobol sebuah mesin ATM. Hal ini pun merupakan aksi pembunuhan pertama di dalam eksperimen tersebut, diikuti dengan sekelompok orang yang mulai melakukan keanehan di jalanan. Di lain pihak, Blaze pun tengah mempersiapkan diri untuk melakukan kudeta dan berniat membunuh Dimitri agar dapat menjadi penguasa di tempat tersebut. Isaiah yang masih memburu Skeletor malah bertemu dengan rekannya, di mana orang-orang ini turun ke jalan menuju sebuah lokasi perumahan yang sedang mengadakan acara dugem dadakan.
Hal ini membuat Arlo dan sang dokter heran, dikarenakan yang mereka harapkan adalah tingginya keikutsertaan masyarakat dalam melampiaskan sisi kelamnya. Di sisi lain, Dimitri pun terlihat tengah ditemani dua wanita penghibur untuk menghabiskan waktu. Namun tanpa diduga, ternyata mereka malah berniat membunuh sang bos gangster. Tapi ya, karena kalah skill, pria gahar ini dapat melumpuhkan penyerangnya. Di mana dia pun tahu kalau kedua wanita ini adalah orang suruhannya Blaze. Di tempat lain, Isaiah yang tengah berada di tengah pesta malah mencari keberadaan Skeletor. Namun hanya mendapatkan info kalau orang gila itu telah melakukan pembunuhan pertamanya dari video yang disebar oleh pemerintah. Dan gak lama, orang gila ini pun telah sampai di lokasi pesta tersebut, di mana dia malah tampak girang karena menganggap kalau semua orang di sana adalah mangsanya. Pada awalnya, Skeletor pun sempat menikmati euforia di sana. Namun dengan sadis, dia pun melakukan aksi pembunuhan dan membuat pesta tersebut bubar. Tapi setelah itu, Isaiah langsung menodongkan pistol ke arah kepala Skeletor. Tapi ya, karena kalah mental, pemuda ini malah kabur dari sana, di mana dia masuk ke dalam sebuah pabrik tua untuk bersembunyi. Namun tanpa sepengetahuannya, ternyata tempat itu berisi sekelompok orang yang ingin ikut di dalam eksperimen. Dan hal ini membuat pemuda tersebut harus bersembunyi di dalam sebuah ruangan karena sedang diincar, serta terpaksa menelpon kakaknya dan memberitahu tentang keadaannya saat ini. Naya pun jelas terlihat kesal, tapi dia segera pergi untuk menyusul adiknya. Namun saat di jalan dapat kita lihat kalau para warga semakin anarkis. Bahkan dia juga sempat mendapat pelecehan seksual. Lalu setelah beberapa saat, sampailah dirinya di depan pabrik tempat Isaiah bersembunyi dan langsung mencoba menghubunginya. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Skeletor menyergap dari belakang dan berniat membunuh Naya. Beruntung, Isaiah pun datang di saat yang tepat dan menusuk Skeletor dari belakang. Kemudian langsung kabur bersama kakaknya. Sedangkan di tempat lain, Blaze terlihat sedang bertemu dengan dua orang wanita suruhannya. Dan dia tampak senang karena menduga kalau mereka telah membunuh Dimitri. Namun tanpa dia sadari, ini hanyalah sebuah perangkap yang dibuat oleh sang bos gangster, di mana dia pun hanya bisa tertawa melihat kelakuan Blaze yang berniat mengincar posisinya. Lalu tanpa basa-basi, Dimitri langsung memerintahkan anak buahnya membunuh para pengkhianat ini, kecuali dua wanita sebelumnya, dan hanya menghukum mereka agar meninggalkan wilayah pulau itu. Di dalam kantor pengawas, Arlo pun tampak resah dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam eksperimen ini dan khawatir kalau program The Purge akan gagal sehingga nggak bisa menjadi program rutin pemerintah. Dr. Abdel berkata kalau ini memang sebuah eksperimen untuk mendapatkan data sains tentang perilaku manusia, di mana tingkat keberhasilannya memang belum akurat. Naya dan Isaiah pun terlihat sudah berada di daerah pemukiman dan berniat menuju gereja untuk berlindung. Tapi saat di jalan, mereka tampak bingung melihat sekelompok geng motor yang tak dikenal karena menyusuri lingkungan di sana dengan membawa senjata. Dr. Abdel yang menonton hal ini dari siaran TV pun juga terlihat bingung. Sebab saat ini muncul berbagai orang-orang bertopeng melakukan tindak kerusuhan dan pembunuhan dengan cara yang sadis. Lalu saat kedua saudara ini akan sampai di gereja, mereka malah dikejutkan dengan geng motor yang telah tiba di tempat tersebut. Yang gilanya, membunuh para warga yang tengah berlindung di sana. Saat dirasa aman, Naya pun mencoba melihat keadaan sekitar. Namun dia malah dikagetkan oleh tetangganya, yakni Selina dan ibunya, yaitu Luisa. Mereka pun menceritakan kronologis aksi pembunuhan massal ini, di mana mereka dapat selamat karena berpura-pura mati. Setelah itu, semua orang pun memutuskan untuk berlindung di dalam apartemen Naya. Sementara itu Dimitri yang sedang berada di jalan malah mengalami kecelakaan, di mana saat tersadar, dia melihat kalau para anak buahnya sedang diserang oleh para penembak misterius. Alhasil, bos gangster ini langsung bangkit dan menghabisi semua orang di sana.
kemudian meminta bantuan serta mengidentifikasi para penyerang ini dan mengetahui kalau orang-orang tersebut bukanlah warga Staten Island, melainkan sekelompok para tentara bayaran. Hal ini pun dikonfirmasi oleh anak buah Dimitri yang pernah bekerja di militer setelah melihat tato di tangan mereka. Dan benar saja, Dr. Abdel yang mengecek CCTV juga menemukan sebuah keanehan. Sebab terdapat beberapa kelompok terorganisir yang keluar di malam pembersihan. Dan nyatanya hal ini adalah ulah Arlo karena ingin eksperimen tersebut berhasil. Bahkan dengan licik memberikan alat pelacak kepada para tentara bayaran untuk mendeteksi lokasi kontak lens yang sebelumnya dibagikan kepada para warga. Sontak Dr. Abdel pun protes sebab hal ini tidak sesuai dengan apa yang ingin dia lakukan. Namun Arlo malah mengeluarkan sang dokter dari proyek eksperimen ini dan membuangnya di kawasan kumuh sekitar Staten Island agar dia dihabisi oleh sekelompok orang yang ingin melakukan pembersihan. Sedangkan Naya dan yang lain akhirnya berhasil masuk ke dalam apartemen walau sempat dihadang oleh orang gila. Dan tanpa diduga, temannya yang bernama Dolores pun juga ikut selamat. Di sisi lain, Dimitri pun mengkoordinasi semua anak buahnya untuk mengangkat senjata dan melawan balik para tentara yang berani mengacau di wilayahnya. Sebab mau bagaimanapun juga, lingkungan tersebut adalah rumah mereka. Dan tanpa menunggu lama, terlihat kalau para tentara bayaran ini sedang menyerang salah satu rumah temannya Dimitri. Namun saat situasi genting, sang bos gangster beserta anak buahnya langsung datang membantu menghabisi semua penyerang yang ada. Lalu berdasarkan info dari radio, ternyata para tentara berniat menyerang apartemen tempat Naya tinggal. Alhasil, Dimitri pun segera menuju ke sana. Dan saat sampai, terlihat kalau para tentara yang lain telah datang duluan. Mereka pun segera menyusun strategi untuk menyerang. Namun tanpa disadari, ada beberapa drone yang mengintai di atas mereka dan langsung menembak semua orang yang ada di sana. Beruntung Dimitri bisa selamat, walau harus kehilangan semua anggotanya. Naya yang melihat hal ini dari jendela sadar kalau gedung tersebut sudah tidak aman, di mana Dimitri juga menelpon untuk memberitahu situasi yang ada, lalu menyuruhnya agar bertahan, sebab Naya tinggal di lantai 14, jadi dapat memberi waktu saat naik ke atas. Di dalam gedung, para warga pun juga berusaha mempertahankan diri dari serangan tentara bayaran. Tapi apa daya, mereka semua terbunuh karena kalah persenjataan. Dimitri pun juga sempat bergulat dengan dua orang penyerang dan berhasil membunuh mereka. Setelah itu mematikan aliran listrik agar dapat menghabisi yang lain tanpa terdeteksi. Namun sang komandan tentara pun sadar kalau ada hal yang tidak beres dan langsung mengkoordinasikan semua anak buahnya untuk berhati-hati. Di sisi lain, Naya pun telah bersiap dengan senjata handgunnya, lalu mengatur strategi untuk bertahan. Dan benar saja, mereka pun dapat melumpuhkan para penyerang. Tapi sial, ada satu orang yang masih tersisa. Namun di saat genting, Dimitri datang dan langsung membunuh tentara tersebut. Namun masalah belum selesai, karena sang komandan juga telah sampai ke lantai itu bersama dengan anak buahnya. Di sini Dimitri mempunyai rencana untuk melemparkan sebuah bom. Namun tidak dapat menemukan kesempatan karena terus ditembaki. Tapi di momen genting ini, tiba-tiba Skeletor datang dan mengamuk ke arah para tentara. Tapi ya pada akhirnya, orang gila ini pun mati di ujung senjata. Tapi Dimitri tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, kemudian melempar bom untuk meledakkannya, walaupun dia juga terkena sebuah peluru. Dan hebatnya, di saat genting ini pun, dia juga masih sempat menyelamatkan Naya dari semburan api. Alhasil semua tentara pun tewas. Kemudian terdengar suara sirena yang menandakan kalau The Purge telah berakhir. Tampak pula keadaan sudah sangat kacau, di mana Dimitri dan yang lain keluar dalam keadaan babak belur.
tapi diikuti dengan ucapan terima kasih dari para warga atas usaha bos gangster ini yang telah berupaya mengamankan wilayah tersebut. Namun di akhir film ini, pihak NFFE berbohong kalau eksperimen The Purge telah dikatakan sukses dan berniat menjadikan hal tersebut sebagai agenda tahunan. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, akhirnya terjawab juga ya asal muasal terciptanya Hari Raya Gila ini. Walaupun konsep cerita yang disajikan kurang lebih sama dengan film terdahulunya, yakni tentang sejumlah orang yang harus bertahan hidup di malam pembersihan. Namun, The First Purge dapat menjembatani cerita dari ketiga film sebelumnya dan tetap menarik untuk ditonton hingga menit terakhir. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.